untuk melakukan kerjasama dalam hal menyediakan layanan media bagi pemerintah daerah, khususnya di Sekretariat DPR ini. Karena saya kira selama beberapa tahun terakhir, beberapa perubahan-perubahan mendasar yang selalu dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo, untuk memberikan ruang kepada organisasi kewartawanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo ini. Untuk itu saya kira sebelum kita mengulik lebih dalam tentang apa yang kita e-katalog, pada kesempatan yang pertama ini saya memberi kesempatan kepada Pak Senyahaya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Teman kita ada aturan, tidak ada yang bisa memproteksi kita ada aturan. Sehingga karena adanya aturan baru ini, saya sampaikan ke Pak Wali segera sosialisasikan, segera lakukan diskusi publik untuk kita satu persepsi, satu pemahaman. Jadi alhamdulillah saya juga bisa silaturahim dengan saudara-saudara semua wartawan. Ya, pada hari ini kita lakukan pada hari Minggu karena hari Senin itu luar biasa, besok pada acara juga bisa mengganggu konsentrasi para teman-teman wartawan untuk melakukan tugas-tugas juga dalam pemerintahan. Terima kasih kepada saudara-saudara semua wartawan yang telah membangun kerjasama yang baik dengan pihak sekretariat. Pemberitaan itu secara profesional, tentu konstruktif, berimbang, yang tentu ada diikat dengan kode etik jurnalistik. Apa itu standarisasi harga ya? Pada saat itu saya kira itu juga menimbulkan guncangan juga bagi teman-teman media. Bagaimana pada saat itu? Ini gambaran tentang dasar-dasar aturan yang mendasari kenapa kita harus melakukan pengadaan melalui katalog. Itu yang pertama, Perpres 16 tahun 2018 yang diubah menjadi Perpres 12 tahun 2021. Opsi pertama di situ memang purchasing. Purchasing itu nama lain dari katalog. Jadi nanti dilakukan metode pengadaan lain selain e-purchasing apabila tidak bisa dilakukan pengadaan melalui e-purchasing. Jadi ada beberapa metode pengadaan, ada e-purchasing yang pertama, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada swaplola, ada tender. Tapi yang pertama itu selalu jadi opsi awal adalah pengadaan melalui e-purchasing. Itu tadi gambaran tentang e-katalog. Sekarang kita lihat bagaimana prosesnya untuk melakukan pendaftaran sebagai calon penyedia. Jadi calon penyedia itu yang pertama dia harus menyiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan, kemudian mendaftar di website LPC Kabupaten Wajo. Nanti saya tunjukkan lokasinya di mana. Kemudian mendaftar di e-katalog lokal Kabupaten Wajo. Jadi dua kali mendaftar. Satu mendaftar untuk mendapatkan akun sebagai penyedia, satu mendaftar untuk menayangkan produk. Jadi dua kali daftar. Jadi yang pertama itu penyedia mendaftar melalui website LPC Wajo, kemudian mengisi format yang disiapkan, kemudian melakukan verifikasi dokumen di LPC Kabupaten Wajo. Untuk e-katalog lokal itu nanti bisa dilakukan penayangan produk secara online, secara mandiri dari masing-masing penyedia. Tapi bagi teman-teman nanti yang mungkin belum terlalu mengerti cara penayangan produknya, bisa datang di kantor, nanti kita fasilitasi. Sebenarnya banyak sudah ya, tapi NPWP-nya masukkan password. Password yang dimasukkan di sini adalah password yang akan kita gunakan nanti. Jadi tolong diingat, karena ada beberapa penyedia seperti itu. Mereka yang masukkan sendiri passwordnya, mereka yang lupa sendiri. Jadi kalau password yang kita masukkan di sini sebaiknya
itu yang akan jadi password pada saat masuk di katalog. Jadi kita yang buat sendiri passwordnya, bukan KPBJ yang buat, masing-masing penyedia yang buat. Bisa lupa sakit, tapi kembali lagi ke harus ada verifikasi lagi di email. Ya, lanjut. Ini dilengkapi sama data-datanya. Untuk bidang usaha semua ada pilihan, jadi kita bisa klik-klik saja dan lengkapi data-datanya. Lanjut. Ini yang betul-betul perusahaan yang bisa masuk. Kalau di sini kan perusahaan perseorangan bisa, kalau untuk media bisa. Kemudian lanjut. Ini kalau sudah lengkap semua, kemudian tekan tombol daftar. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi kalau sudah selesai semua, itu untuk yang dokumen formulir keikutsertaan, formulir pendaftaran itu bisa klik tadi di bagian konten khusus. Kemudian lanjut. Kemudian kita lengkapi data-data sikapnya di aplikasi di website sikap.kpp.go.id. Lanjut. Oke, masuk. Jadi kita masuk pakaiannya nanti. Ini setelah verifikasi ya, setelah dilakukan verifikasi, kita masuk di sikap, kemudian lengkapi semua data-datanya di sikap. Karena pada saat pendaftaran awal itu hanya sebagian data yang diisi. Nanti setelah diverifikasi baru dilengkapi semua data-datanya, termasuk memasukkan nomor NIB. Lanjut. Jadi masuk dengan user yang kita pakai pada saat mendaftar. Lanjut. Lanjut. Nah, nanti kalau sudah statusnya sudah lengkap semua data-datanya, itu statusnya seperti ini. Itu ada tombol cek KSWB. Jadi nanti kita klik saja itu langsung dia boleh ke daftar pajak. Nanti tercentang seperti itu kalau dia statusnya terverifikasi. Jadi kalau dia tidak tercentang, tidak bisa lanjut di katalog. Dari Perpres, Impres, kemudian peraturan LKPP, keputusan LKPP sampai dengan surat edaran KPK. Saya kira proses untuk pengadaan barang jasa khususnya di media ini seperti yang saya ingin tegaskan tadi, bahwa apakah di tahun 2024 ini kita sudah melalui katalog? Sepertinya ya, katalog ini ya, kita bahas mas. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran secara jelas teknis bagaimana melakukan pendaftaran ataupun menjadi penyedia katalog elektronik sebagai penyedia jasa khususnya media di katalog ULP Kabupaten Wajo, dalam hal ini penyedia di katalog lokal pemerintah Kabupaten Wajo ini. Karena tidak ya, kita ini wartawan tahu semua hal-hal seperti itu Pak. Tidak bisa dibohong kita ini wartawan. Tuh juga. Jadi kalau media yang diperas, makanya saya bilang tadi, kalau media dijadikan tempat di atas di WMD, jadikan tempat khusus, jangan sampai lagi yang dikorek. Yang kita hari ini kurang efektif. Yang seharusnya diundang mengikuti diskusi publik adalah para pemilik media atau para direktur, ya, karena ini ranahnya owner media, ya, atau direktur yang akan mengelola akun LPSC itu, ya, atau sikap itu. Jadi pantas saja kalau teman-teman wartawan bingung, ya, karena mereka ini bukan penentu kebijakan, membuat akun, memasukkan dokumen dan lain-lain, tapi ya patut tetap kami apresiasi bahwa ini adalah bagian pelaksanaan implementasi dari peraturan peringatan terkait dengan katalog. Yang kedua, ya mau tidak mau, ya kami aturan tentu kita bagaimana menyikapi aturan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira ranahnya pemerintah daerah bagaimana menyikapi hal ini.
tentu kita sama-sama semua ingin jalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa ada yang dirugikan. Yang ketiga, di dalam pendaftaran akun kami berharap pihak ULP atau DCP Kabupaten Wajo memberi kemudahan dalam arti dengan sampai hanya masyarakat kecil tidak diberi petunjuk untuk melengkapi, tolong dibimbing teman-teman yang akan mengajukan dokumennya. Ya, jangan sampai ke sana petugasnya juga atau bagaimana yang mestinya masih bisa diberi bahwa ini yang kurang, tapi karena kesibukan lain sehingga tidak terlayani. Selanjutnya tadi dalam penjelasan pemateri dari ULB dan PC mengatakan ada badan hukum, kalau versi itu adalah badan usaha, kemudian boleh PT persorangan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah tim verifikasi dari LPSD ini punya kewenangan menolak pendaftaran akun yang tidak sesuai dengan peruntukan? Ya. Perlu dipahami bahwa usaha perusahaan pers ini diatur di Undang-Undang Nomor 40 1999, di mana usaha pers itu harus berbadan hukum, bukan badan usaha. Jadi badan usaha beda dengan badan hukum. Badan hukum adalah PT, koperasi boleh, kemudian yayasan. Nah, tentu misalnya saya kalau penjelasannya bahwa badan usaha boleh, berarti CP boleh. Nah, ketika CP mendaftar untuk kegiatan pers, apakah pihak LPC berwenang menolak akun seperti itu? Yang kedua, tadi dalam penjelasannya mengatakan membawa dokumen-dokumen akta, badan hukum dan akta perubahan. Nah, terkait dengan PT perseorangan, PT perseorangan itu tidak memiliki akta. Ya, bagaimana LPC bisa memverifikasi PT perseorangan itu? Ya, perlu juga kalau ada kewenangan menolak, ya perlu mungkin studi tiru atau bagaimana, apakah PT perseorangan ini dibenarkan untuk perusahaan pers, walaupun KPI-nya ada, tetapi apakah dalam pertanggungjawaban keuangan nantinya media yang menggunakan badan hukum PT perseorangan itu dibolehkan? Itu bukan yang membuat aturan, kita hanya pelaksana kebijakan. Kita di UKPBD sebagai fasilitator saja, fasilitator untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari pimpinan. Jadi bukan kami yang menetapkan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian tentang PT perseorangan itu dibolehkan. Kita terima di sana PT perseorangan. Kemarin sudah ada yang mendaftar itu yang dari Kira kalau tidak salah, dan sudah tahu yang produknya. Saya lupa namanya, agak gondrong itu orang. PT perseorangan. Jadi kita di UKPBD itu kan menerima dia harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu diterbitkan oleh PTSP. Di dalam NIB itu ada klasifikasi lapangan usahanya, ada nomor-nomor KBLI-nya. Di PTSP itu kan memiliki persyaratan untuk bisa dimasukkan nomor KBLI ini harus memiliki syarat-syarat ini. Jadi apabila mereka sudah memiliki nomor NIB dan memiliki kode KBLI yang sesuai, kita di KPBD hanya menerima saja. Persoalan bahwa itu tidak lengkap di kemudian hari itu kan kewenangan dari PTSP yang menerbitkan izin tersebut. Kita hanya melihat saja bahwa dia melengkapi semua dokumennya dan kita akan lanjutkan untuk proses. Kedua JMSI adalah pemilik media. Tapi kedua kumpulan perusahaan media oleh Indonesia bukan pemilik media, hanya perwakilan. Jadi saya ingin berbicara sini, saya menanggapi tadi, mencermati pemateri tadi. Itu kan dituju juga kepada sebenarnya pemilik media, bukan perwakilan. Bagaimana perwakilan ada asli KTP, asli dari perusahaan, kalau bukan pemilik media, itu kan bertentangan.
yang menggelitik di hati saya ini, bila mana diberlakukan ini katalog tahun 2024 berarti kontrak sudah tidak ada. Kata tinggal mana yang disenangi oleh pembeli itu yang dibeli, yang tidak disenangi tidak mungkin dibeli. Sama kalau misalnya beli online, kalau disenangi kan dicek saja. Jadi mungkin nanti ada beberapa media nanti tidak bisa berlangganan lagi karena tidak disenangi medianya. Seperti contoh misalnya, kami dari Borosantara ID selalu pemerintah sadar kontrol. Bagaimana bisa diminati pembeli kalau pemerintah kontrol? Ini perlu. Jadi bila mana diefektifkan nanti ini, katalog Pak berarti kita tidak dapat lagi kontrak baik di pemerintah daerah maupun di DPR. Singkat saja barangkali terkait dengan atau menanggapi tadi terkait dengan kegiatan ini. Kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan ini bukan dalam konteks bahwa hal ini harus dilakukan di tahun 2020, tapi kami mengantisipasi agar kerjasama yang selama ini sudah terbangun dengan media ini tidak berhenti karena adanya kebijakan yang memaksa kami untuk melakukan kegiatan atau melakukan proses pengadaan melalui katalog. Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan memperhatikan bahwa tahunan kami tiba-tiba dalam proses pengadaan yang baik misalnya makan dan minum awal tahun itu kami harus mensupport dengan melakukan proses pengadaan melalui katalog, sehingga itu terjadi terjadi gejolak di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mengganggu aktivitas anggota DPRD. Nah, tentu hal itu kami tidak ingin rasakan lagi dengan teman-teman media tadi, sehingga kegiatan ini memberikan atau untuk menampung juga dan melihat juga reaksi teman-teman supaya diketahui juga oleh WLP dan kemudian Kadiskominfo bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses implementasian katalog ini, meskipun kebijakan ini mau tidak mau harus dilakukan karena fakta nasional, tapi tentu harus dipertimbangkan dampak sosiologis dan psikologis terhadap teman-teman. Kali ini saya mau berserahkan ke Pak Presiden Koko untuk memberikan respon kepada kita semua dan menanggapi berbagai macam tadi usulan teman-teman untuk mendapatkan bimbingan secara. Dalam hari ini saya bersama Mas Irwan, kita akan didampingi oleh Mas Afan dengan Pak Bayu. Kita akan menghadap kepada Kepala Keuangan untuk menyampaikan aspirasi para Bapak Ibu sekalian, bagaimana ke depan bahwa apakah termasuk juga inspektorat, ya, ketika nanti dalam WLP juga termasuk di dalamnya, tidak boleh terlalu. Jadi kami akan menghadap kepada berdiskusi dengan keuangan. Kita akan mencari waktu untuk menyampaikan apakah penerapan pada tahun 2024 akan diterapkan atau tidak. Ya. Dan kalau dilihat dari perkembangan aspirasi para bapak dan ibu sekalian, belum mengharapkan untuk di tahun 2024 diterapkan. Kedua adalah terkait dengan aspirasi para bapak dan ibu sekalian untuk melaksanakan bintek, ya, anggaplah bintek. Kami untuk sementara cuma ngopi-ngopi saja, nanti kemudian kami panggil dari WLP untuk memberikan langsung praktek, tidak berteori lagi seperti ini, langsung praktek. Satu contoh saja, kita memakai siapa nanti yang bersedia untuk dijadikan sampel